Kalau Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian yang keempat, mohon maaf, cukup. Kajian kita pada sore hari ini sepertinya bukan tentang urgensi kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tetapi lebih ke pembahasan urgensi thariqah dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang tentang bagaimana kiprah kalau kita memahami kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tolong jawaban tentang hal itu lebih dijabarkan lebih luas lagi ya, oleh Buya Ar-Razi Hasyim. Terima kasih. Baik. Nah, demikian Buya, langsung dijawab. Syukran atas tasihnya. Seharusnya antum salah satu pembicara pada sore ini ya. Syukran. Baik, mengenai yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Asakir, ana adri bihadhi riwayah, saya juga tahu riwayat ini ya. Beliau beriwayatkan dari Al-Hafiz Ibn Al-Munzir, tidak ada syak bahwa Nabi dilahirkan pada tahun fil, la syak. Wa bu'isa, la syak. Apa arti bu'isa? Ma makna bu'isa? Apa arti bu'isa? Apa artinya Kiai? Itu kalam antum atau teksnya? Terserah Buya Ar-Razi. Enggak, saya tanya karena antum mengungkapkan teks, saya tanya, ma makna bu'isa? Hal fi farq baina bu'isa bi'sah dengan nubuwah, bi'satur risalah dengan nubuwah, fi farq. Enggak usah pakai kalam itu dulu, pakai kalam Imam Darimi aja. Ada di Sunan Darimi. Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar? Mata tadri, kapan engkau sadar engkau seorang nabi? Gak usah pakai kitab Ibnul Munzir, kejauhan itu mutaakhirin. Ini levelnya dia satu tobaqat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya 255 Hijriah. Tetapi Imam Bukhari juga beberapa saat sama-sama berguru dengan beliau, tapi umurnya lebih tua karena lahirnya 181 Hijriah. Ya, saya tahu antum ketua NU apa tadi? Aswaja Center. Ya, alhamdulillah, syukran, jazakallah khair ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi, lahirnya tahun 181 Hijriah. Ketika Ibnu Barak wafat. Maka dia umurnya dekat dengan Ahmad bin Hanbal, pendiri Hanbali. Di situ ada riwayat, kapan engkau sadar wahai Rasulullah engkau seorang nabi? Jawaban Nabi SAW apa? Ketika aku bermain dengan anaknya Halimah, tiba-tiba dadaku dibedah, diambil oleh dua sosok terbang dari atas. Itu beliau sadar beliau seorang nabi. Antum umur segitu sudah sadar belum jadi ketua NU Center? Aneh tanya serius, udah sadar belum? Syai'ani mukhtalifani, dua hal yang berbeda. Antum menyadari sebagai ketua NU Center beda dengan Nabi SAW. Dua hal yang berbeda. Ada, apakah kalam Ibnul Munzir yukhalifun Nabi SAW? Bisakah kalam Ibnul Munzir mengalahkan kalam Nabi? Mata tadri annaka nabiyyun, kapan engkau tahu engkau seorang Nabi SAW? Gak bisa. Maka kalam itu bukan Ibnu Munzir yang salah. Anta mukhti fi fahmi ma'na al-bi'tsah. Kita berbicara bab nubuwah, la bi'tsah ya akhi.
Ya, kita nggak ngomong tentang bi'sa muttafaq annahu bu'isa fil arba'in. Ini sengaja bil Arabiyah dijawab biar yang lain nggak paham juga yang lain. Ya, bainana mahabbah baini wa bainak. Baik. Halas. Apa lagi? Baik, semakin sore kayaknya semakin seru ini. Apalagi nanti kalau Ibu Nyai sempat juga menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang tema kita pada sore hari ini. Oh, yang terakhir soal thariqah. Ya, halas. Adakah thariqah tidak pakai kitab? Kalau ada bid'ah, dalalah. Maka antum lihat saya berbicara kenapa saya bawa tentang nuansa spiritual dalam bab kitab. Karena saya menemukan justru kebangkitan rohani spiritual saya ada di dalam kitab. Mungkin kita beda pandangan, gak masalah. Dan saya melihat orang-orang yang membackup negeri ini, salah satunya orang yang baca kitab dan dia seorang mursyid thariqah. Dulu presiden yang lama juga sama, sebelum presiden ini, kalau dia lagi ada masalah dikumpulkan mursyid-mursyid kiai-kiai ke istana, zikiran la ilaha illallah. Ada. Mereka cuma ngamalkan satu hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman dari gangguan, ya, siksaku, apalah segala macam. Itu dipakai, maka aman waktu memerintah. Sekarang dibongkar-bongkar lagi. Paham maksudnya ya? Adakah thariqah terlepas dari sosok seorang kiai? Adakah thariqah terlepas dari sosok kitab kuning, dari ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning? Gak ada. Saya yakin, hakul yakin, antum pasti belajar sejarah. Kerajaan Banten dulu dipimpin rajanya, sultannya seorang sufi dan mengajar kitab. Di Banten ada Sultan Hasanuddin. Sanad-sanad kita beberapa kitab ke beliau sebenarnya, sanad thariqah. Mereka memimpin negara seorang sufi. Di Riau, di Kalimantan, di Aceh, semuanya, hampir semuanya. Ya. Bahkan thariqah Sanusiyah, thariqah Naqsyabandiyah, ya, bahkan di Maghrib itu apa aja ada thariqah, Tijani, Siddiqiyah Ghumariyah, Jazuliyah, Masya Allah. Dan raja-rajanya ngaji kitab, dipandu oleh kitab, ya. Kenapa saya nggak banyak berbicara bab politik bernegara, ya itu lebih paham beliau lah, itu bagian ranah beliau, takut lebih salah lagi saya kalau ngomong. Maka saya menghindar-hindari bab itu dari tadi, ya. Barangkali itu Kiai, ya. Baik. Baik, saya kira cukup ya Kiai Musi. Nanti berlanjut di diskusinya di warung kopi saja nanti.